Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, kali ini saya akan mengulas mengenai naskah koleksi saya juga, yang isinya nanti akan membahas mengenai ilmu tauhid. Nah, akan tetapi bedanya di beberapa naskah kuno yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya Sobat Klasik, itu bercerita atau menjelaskan mengenai tentang keimanan ketauhidan yang dikarang oleh ulama-ulama dari Timur Tengah seperti itu. Nah, lain hal dengan naskah yang akan saya bahas kali ini, saya akan membahas mengenai naskah kuno yang disalin dari kitab karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau Sobat Klasik dari kalangan madrasah, yang sekolahnya di madrasah atau pesantren khususnya, pasti tidak asing dengan nama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya, karena beliau merupakan sosok ulama besar dari Nusantara yang mempunyai kitab yang sangat banyak dan masih dilakukan kajian atau masih banyak orang yang ngaji menggunakan kitab dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, naskah yang di hadapan saya ini merupakan salah satu naskah salinan dari kitab beliau. Saya akan memulai dari bahasan mengenai naskahnya dulu ya, secara fisiknya saya akan mengulas mengenai bahwa naskah ini kondisinya itu sudah tidak baik ya Sobat Klasik. Alhamdulillah saya menemukan naskah ini itu bisa dibilang lebih awal sebelum naskahnya rusak. Karena apa? Karena naskahnya ketika saya temukan itu sudah mengalami berlubang kertasnya. Nah, ini bisa sedikit Sobat Klasik lihat, ini kertasnya sudah berlubang di setiap halamannya seperti itu, sehingga banyak teks-teks yang hilang. Yang hilangnya bukan karena kesalahan dari penyalin, akan tetapi dari rusaknya kertas yang diakibatkan oleh kondisi ketika penyimpanan dan juga hewan-hewan yang menggerogoti dari naskah tersebut, rayap dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai kondisinya, sehingga sampulnya itu saya tidak menemukan, meskipun secara jilidan masih lumayan bagus ya, jildannya masih lumayan bagus, tidak terlalu terjadi pelepasan antar halaman, antar lembar, akan tetapi sampulnya itu tidak ada. Sampul yang biasanya berbentuk sampul dari kulit binatang itu tidak saya temukan di naskah ini. Di naskah ini sampulnya hanya menggunakan sama dengan kertas yang ada di dalamnya atau kertas yang digunakan untuk ketika menulis teksnya, akan tapi ini hanya bedanya tidak ada tulisannya, tidak ada judul, tidak ada keterangan lain, yaitu kertas polosan seperti itu. Nah, dan itu saya kira itu entah itu apakah memang sampulnya memang berbentuk seperti itu, karena di belakang juga sama, yaitu kertas yang isinya itu tidak ada huruf tulisannya, yaitu kosongan, dan bagian depan juga. Nah, ataupun memang sampul yang biasanya dengan kulit binatang itu lepas atau protol dan lain sebagainya, saya tidak mengetahui mengenai kenyataan pada masa itu ya, akan tapi yang saya temukan di sini sampulnya hanya berbentuk kertas polosan seperti itu. Nah, kitab ini lumayan tebal ya, bukan lumayan tapi memang tebal ya, bisa Sobat Klasik lihat kitabnya tebal, dan ini hanya membahas satu teks. Kalau di video saya sebelumnya itu kan dalam satu kitab, dalam satu naskah ada beberapa teks, ada beberapa judul kitab yang berbeda, ada 2, kadang juga ada yang 3, sebagaimana di video sebelumnya ada 3 kitab yang isinya tentang tauhid dalam satu naskah. Nah, kalau naskah ini full satu teks saja, sehingga saya bilang bahwa penjelasan mengenai keimanan ketauhidan di naskah ini akan lebih detail ya kalau dilihat dari jumlah halamannya sendiri. Namun belum tentu di dalamnya seperti apa, tapi asumsi saya melihat dari halamannya pasti akan lebih detail dari kitab-kitab yang sebelumnya yang pernah saya bahas di video-video saya seperti itu. Nah, aksara atau tulisan yang digunakan di naskah ini, karena naskah ini adalah salinan dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani,
maka naskahnya berbentuk dengan aksara Arab, ya, full dengan aksara Arab. Akan tetapi entah ini adalah tambahan dari si penyalin atau orang yang menggunakan naskah ini sebagai bahan acuan referensi untuk mengaji tentang ketauhidan. Nah, di situ ada makna interliniernya atau makna gandul. Kalau di pesantren familiar dengan makna gandul ya, tapi di beberapa para akademisi memahami bahwa makna yang ada yang miring di bawah teks itu disebut dengan makna yang interlinier, seperti itu. Nah, makna gandulnya itu menggunakan bahasa pegon, ya, huruf pegon dengan aksara pegon seperti itu, yang isinya ya menjelaskan secara kata per kata dari setiap teks tentang naskah keimanan ini. Nah, kemudian saya akan mulai masuk ke naskahnya. Naskah ini yang dikarang atau disalin dari kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu saya temukan, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah salinan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, karena di kolofon, nah kolofon atau bagian paling akhir dari teksnya itu menjelaskan mengenai mengenai judul dari kitab tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa tamat al-kitabu al-musamma syu'batul iman fi arba wa syahrus safar. Nah, selama ini kitab Syu'batul Iman itu merupakan sebenarnya kitab Syu'batul Iman sendiri Syekh Nawawi Al-Bantani bukan kitab pertama karangan beliau, tapi Syekh Nawawi Al-Bantani juga melakukan saduran atau penjelasan dari kitab keimanan yang lain, yaitu kitab yang kitab aslinya memang disebut kitab Syu'batul Iman, yaitu karangan Syekh Ali Zainal, kalau tidak salah, Ali bin Zainal atau siapa, maaf, nanti bisa sobat kasih cek ya, sobat kasih cek siapa pengarang dari kitab Syu'batul Iman yang disadur oleh Syekh Nawawi ini. Nah, memang di Indonesia, di Nusantara, kitab Syekh Nawawi Bantani juga banyak yang mengenal dengan sebutan Syu'batul Iman, tapi ada juga yang menyebut dengan kitab Tughyar, seperti itu. Nah, itu beda-beda mengenai siapa atau apa judul dari kitab tersebut. Nah, mengenai tentang Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri, bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama Nusantara yang mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan keilmuan di Nusantara, karena beliau merupakan salah satu ulama dari atau salah satu guru dari para ulama-ulama Nusantara yang belajar ke Mekah. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani memang beliau adalah lahir di Indonesia, yaitu tepatnya di daerah Banten, karena makanya disebut dengan Al-Bantani karena beliau lahir di Banten. Kalau tidak salah pada tahun 1813, dan beliau wafat di akhir abad 19 ya, 1897. Nanti bisa sobat kasih cek juga mengenai hidupnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Nah, beliau ketika masa kecil memang di Indonesia, akan tapi ketika umur menginjak remaja beliau pergi ke Makkah untuk ibadah haji, dan di sana beliau tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai ilmu-ilmu agama di Makkah, sehingga beliau tidak pulang ke Indonesia dan banyak mencari ilmu, banyak belajar di Makkah, dan akhirnya muncullah banyak karya-karya dari Syekh Nawawi ini, dan ini menjadi rujukan banyak ulama, rujukan di pesantren-pesantren ketika mengaji tentang ilmu agama, karena murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, lalu juga ada Kiai Asnawi Kudus. Nah, ulama-ulama besar itu merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, meskipun beliau tidak hidup sepenuhnya berada di Indonesia, namun karya-karyanya selalu digunakan oleh para masyarakat Indonesia ketika mengaji tentang ilmu agama. Oke, masuk ke kitabnya. Nah, kitab
Syu'batul Iman ini sebenarnya ada iluminasinya ya, akan tetapi sayangnya karena kondisi naskahnya yang sudah banyak lubang, maka saya tidak bisa melihat secara detail bagaimana bentuk iluminasi yang digunakan di awal sebelum memulai membahas mengenai ilmu tauhid atau keimanan ini. Nah, kitab model atau karakter penjelasan dari kitab keimanan Syu'batul Iman adalah dimulai dengan pendahuluan mengenai naik turunnya keimanan. Nah, bahwa sudah dijelaskan bahwa keimanan itu tidak akan selalu stabil ya. Ada kalanya iman itu sangat sangat kuat dalam diri seseorang, ada kalanya seseorang itu juga mengalami kelemahan iman. Nah, disinilah penulis ingin memberikan kontribusi bagaimana menjaga agar keimanan itu bisa terus dijaga, dan itu menjadi awalan atau pendahuluan dari kitab Syu'batul Iman ini. Nah, secara garis besar kitab Syu'batul Iman adalah membahas tentang 77 tentang masalah keimanan. Nah, kalau di kitab Bahjatul Ulum, Tilmisani, Sanusi, di video saya sebelumnya sama-sama mengenai kitab keimanan, akan tetapi ruang lingkupnya hanya tentang tidak terlepas dari keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, seperti itu ya, keimanan tentang rukun iman itulah. Nah, kalau kitab Syu'batul Iman ini tidak hanya berhenti dari bagian-bagian dari rukun iman, akan tetapi ada penjelasan lanjutan bahwa bagaimana bentuk praktek atau aplikasi mengenai kuatnya keimanan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan keseharian, seperti itu. Sehingga di dalam kitab ini, di naskah ini, saya sudah membaca sebelumnya ya, sekilas sudah membaca sebelumnya, sehingga di sini saya akan memberikan gambaran kepada sobat klasik bahwa selain tentang rukun iman, beliau juga menjelaskan mengenai tata cara beriman kepada Allah itu juga tidak terlepas dengan bagaimana kita mewujudkan dalam aplikasi keilmuan fikih dalam kehidupan keseharian atau tentang akhlak, seperti itu, dan itu masuk sebagai penjagaan terhadap keimanan seseorang. Nah, saya rasa bahwa kitab Syu'batul Iman ini perlu untuk dilakukan pengajian ulang. Maksudnya adalah orang yang belajar tentang keimanan, ketauhidan, sebenarnya perlu membaca dari kitab Syu'batul Iman ini, karena beliau penjelasan secara teoritik memang secara teoritik, akan tetapi tidak seberat dari kitab Tilmisani, Bahjatul Ulum, dan Fathul Mubin dan lain sebagainya itu. Kalau kitab-kitab tersebut kan menggunakan banyak bahasa kiasan, banyak bahasa analog yang akan sulit dipahami oleh santri-santri, terutama santri-santri pemula. Nah, kalau kitab Syu'batul Iman ini adalah dengan penjelasan yang ringan, dan juga tadi bahwa ada penjelasan lanjutan mengenai penjagaan terhadap keimanan itu apa saja, perilaku yang bisa menjadi cara untuk menjaga keimanan. Nah, seperti akhlaknya, seperti itu, lalu kemudian bagaimana berperilaku dan sebagainya. Nah, dan itu dijelaskan di dalam kitab Syu'batul Iman ini. Dan menurut saya, dan meskipun di beberapa pesantren, saya sudah mencoba searching bahwa memang di beberapa pesantren masih ada yang menggunakan kitab Syu'batul Iman ini, akan tetapi tidak semua pesantren di Indonesia masih familiar dengan kitab Syu'batul Iman. Meskipun dulu memang pernah familiar, tapi di era sekarang sudah mulai tidak familiar di kalangan santri-santri di pesantren atau di madrasah mengenai pembahasan tentang ilmu tauhid, dan ini perlu dikaji ulang. Dan apalagi ini menjadi kebanggaan Indonesia ya, bahwa karya ulama Nusantara yang punya karya yang tidak beda dengan karya-karya ulama Timur Tengah yang lebih, menurut saya, yang lebih bisa memberikan penjelasan yang dekat dengan konteks masyarakat Indonesia sendiri, seperti itu. Dan ini sangat bagus untuk
diulas kembali atau dikaji kembali. Oke, itu pembahasan dari saya mengenai kitab Syu'batul Iman ini. Semoga memberikan tambahan ilmu buat sobat klasik semua, dan juga tambahan pengetahuan mengenai karya-karya ulama pada masa dulu yang tertuang dalam naskah-naskah kuno ini. Oke, terima kasih, semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.